بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, seluruh anak kelas 2 SD Muhammad Yasapen yang Pak Guru banggakan, yang Pak Guru sayangi. Selamat berjumpa kembali. Hari ini anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita menginjak pada tema 8. Pada tema 8 ini anak-anak yaitu akan belajar tentang muatan SBDP. Nah, kalau pertemuan selanjutnya sebelumnya SBDP itu mengenal tentang gerakan tari, maka di tema 8 ini muatan SBDP kita itu belajar tentang memperkenalkan bahan alam dan juga bahan buatan yang bisa dibuat sebuah karya yang indah, karya yang menarik. Nah, sebuah karya seni. Nah, nanti kalau kita hari ini akan belajar memperkenalkan bahan-bahan tersebut dan juga contoh-contohnya bahan apa yang bisa dijadikan sebagai karya dan contoh karyanya seperti apa. Nah, kelas 2 SD Muhammad Yasapen tentunya sekarang sudah siap. Bukunya sudah disiapkan, alat tulis juga sudah disiapkan, dan juga perangkat-perangkat yang lainnya kalian juga sudah disiapkan. Begitu anak-anak? Oke, sebelum kita belajar hari ini tentang muatan SBDP di tema 8 ini tentang memperkenalkan benda alam dan buatan untuk sebuah karya yang indah dan menarik, maka Pak Guru mengajak kalian untuk membaca doa dulu, yaitu Wahid Isnain Salas Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, setelah kita membaca doa, membaca basmalah, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa lancar, kalian bisa paham dari awal sampai akhir nanti. Oke anak-anak, setelah ini kalian akan mendapatkan materi tentang memperkenalkan bahan alam dan buatan itu sebagai sebuah karya seni. Oke, selamat menyaksikan. Oke anak-anak, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, itu kita akan belajar tentang tema 8, yaitu muatannya adalah SBDP. Di muatan SBDP ini anak-anak akan belajar tentang mengenal bahan alam dan buatan dalam berkarya atau dalam membuat sebuah karya. Nah, untuk belajar lebih lanjut, mari anak-anak saksikan selanjutnya. Kira-kira bahan alam yang bisa dipakai untuk menjadi sebuah karya itu yang menarik itu apa saja? Yaitu salah satunya adalah biji-bijian. Biji-bijian itu terdiri dari yang biasa kita pakai adalah kacang merah, kemudian ada kacang hijau, ada kacang tanah dan sebagainya. Itu bisa dijadikan untuk membuat sebuah karya yang menarik. Nah, begitu. Selain itu juga ada benda-benda alam yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk membuat karya. Benda-benda lainnya itu biasanya apa saja anak-anak? Yaitu contohnya adalah cangkang kerang. Anak-anak pernah melihat kerang? Kerang itu sejenis binatang yang hidupnya di laut. Nah, kalau kalian pernah ke laut, pernah ke pantai, tempat pelelangan ikan, nah itu banyak sekali orang berjualan atau nelayan-nelayan yang mendapatkan kerang. Nah, cangkangnya seperti ini, seperti yang ada di gambar, itu bisa dijadikan karya seni. Begitu. Nanti akan indah ketika kita pakai menjadi sebuah karya. Kita modifikasi, kita buat apa ya? Nah, tentunya kalian penasaran. Nanti pada segmen terakhir, nanti akan Pak Guru tunjukkan karya yang dari kerang itu seperti apa. Oke. Yang kedua, yaitu cangkang telur. Nah, apalagi telur. Telur itu kalian pasti melihat setiap hari di rumah ayah bunda kalian belanja telur. Nah, kulitnya itu tidak dibuang, ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya telur itu kulitnya. Nah, ini ada gambarnya. Nah, sisa-sisa kulit telur ini yang isinya sudah dimasak, sudah kita makan, ternyata cangkangnya itu atau kulitnya itu bisa kita buat menjadi karya. Karyanya seperti apa bentuknya? Nanti akan Pak Guru tunjukkan pada segmen terakhir pada pelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah daun kelapa. Pernah lihat
pohon kelapa? Daunnya seperti apa? Nah, orang Jawa bilang itu namanya janur. Janur itu namanya kelapa. Ini bentuknya seperti ini. Janur kuning. Nah, biasa dibuat apa nanti? Nah, nanti akan Pak Guru tunjukkan. Selanjutnya anak-anak, contoh karya seni atau sebuah karya yang dibuat dari bahan alam. Contohnya ini kolase biji-bijian. Kalian pernah membuat sebuah karya kolase? Itu bisa dibuat dari biji-bijian atau bahan alam. Contohnya seperti ini. Ya. Membuat kupu-kupu, kolase kupu-kupu. Nah, kita rancang gambar kupu-kupu, kemudian biji-bijinya kita tempelkan dengan lem tentunya ya anak-anak. Nah, menjadi indah kan? Nah, seperti ini. Tidak hanya kupu-kupu, kita bisa membuat yang lain sesuai dengan keinginan kita. Kalau contoh lain seperti ini. Membuat burung, gambar burung. Nah, itu bahannya apa? Ada dari jagung, kacang hijau, ada dari beras dan sebagainya. Ternyata menjadi sebuah karya bentuk burung yang indah. Nah, itu bahan-bahannya dari bahan alam anak-anak, berupa aneka biji-bijian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, berasal dari bahan alam berupa kulit kerang atau cangkang kerang. Nih, seperti ini cangkang kerangnya. Nah, indah kan? Oh, itu jadi bunga-bunga dan sebagainya. Karena tentunya cangkang kerang itu modelnya bentuknya tuh berbeda-beda dan warnanya juga beda-beda. Ini seperti ini, kayak piring. Kemudian ada yang dibuat untuk lampu hiasan. Ini semuanya berbahan alam dari kulit atau cangkang kerang. Kemudian yang dari kulit telur atau cangkang telur seperti apa? Seperti ini. Kalian bisa membuat bingkai foto dengan dilapisi pecahan-pecahan cangkang telur yang bisa ditempel-tempel. Jadi indah ternyata. Nah, selain bingkai foto, nah ini kalian bisa membuat gambar aneka buah-buahan. Ada jeruk, ada apel, ada pear, strawberry dan sebagainya. Nah, ternyata bahan-bahannya itu dari cangkang kerang. Sekarang kita akan belajar tentang selanjutnya, yaitu bahan buatan. Ternyata untuk membuat sebuah karya itu juga bisa dibuat dari bahan yang buatan, bukan alam. Apa toh? Ini. Kalian tahu gambar apa ini? Nah, gambar ini yang sering kalian beli, yang sering kalian temukan di toko-toko atau kalian bahkan punya di rumah. Namanya apa? Plastisin. Nah, plastisin itu nanti akan kita buat seperti bentuk apa ya? Plastisin itu. Nah, nanti kita tunggu aja. Selain plastisin ada apa? Sabun mandi atau sabun padat. Nah, ternyata sabun itu tidak hanya dipakai untuk mandi, ternyata kita buat karya seni yang indah juga bisa. Bentuknya karyanya seperti apa? Nanti kita tunggu di segmen selanjutnya. Selanjutnya adalah lilin. Nah, lilin di samping untuk penerangan juga bisa kita buat menjadi tidak hanya bentuk lilin yang seperti itu yang lurus itu tidak, tapi bisa kita buat yang bentuk-bentuk yang lain yang tentunya lebih indah, lebih menarik. Begitu anak-anak. Nah, sekarang karya dari bahan plastisin. Itu contohnya seperti apa? Nah, ini kita membuat gambar siput. Nah, siput berbahan dari plastisin yang warna coklat dan warna ungu. Indah kan? Nah, indah tentunya. Itu gambar siput seperti itu. Mudah. Itu bahannya dari plastisin. Atau bahkan kalian ingin membuat bentuk seperti kura-kura. Nah, kita juga bisa membuat kura-kura seperti ini dengan bahan buatan plastisin. Nah, kemudian yang dari sabun padat atau sabun mandi. Nih, sabun mandi kita buat, kita iris-iris sedikit demi sedikit dibentuk menjadi seperti bunga. Nah, bagus kan? Bagus ini. Ya, ini. Bentuk yang lain tidak hanya seperti bunga, yaitu bisa jagung, bisa bentuknya ikan, ada bunga mawar, ada stroberi, kuda laut dan sebagainya. Itu ternyata dibuat dari sabun padat atau sabun mandi yang sering kita gunakan sehari-hari. Begitu anak-anak. Nah, kemudian yang dari bahan lilin.
Lilin itu ternyata bentuknya tidak hanya putih atau merah lurus dikit gitu kayak stick, tetapi kita buka juga. Sekarang bentuknya macam-macam, lebih indah. Ada gambar bunganya, ada buah-buahnya. Itu kita buat warnanya juga berwarna-warni, sehingga orang tidak bosan melihat lilin. Walaupun itu lilin, karena bentuknya itu indah, maka orang akan suka seperti itu. Itu bahan buatan loh anak-anak. Nah, ini kita buat lilin yang warna pink. Nah, itu anak-anak karya yang dari bahan buatan. Oke, bagaimana anak-anak sekalian? Apakah sudah paham tentang penjelasan eh, memperkenalkan benda-benda alam dan benda-benda buatan? Mana yang benda alam dan akan dijadikan apa karyanya, dan juga mana benda buatan bisa dijadikan karya seni yang seperti apa? Kalian juga sudah paham? Pak Guru harapkan kalian sudah paham. Kalau kalian belum paham, kalian bisa buka bukunya di tema 8 itu sudah ada, atau kalian bisa buka buku di buku pendamping 2H, itu sudah ada. Oke anak-anak bisa mencoba setelah ini dengan mandiri, dengan percaya diri. Oke anak-anak, sebelum Pak Guru tutup, sebelum pelajaran ini diakhiri, maka pesan Pak Guru adalah kalian tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian tetap memakai masker ketika keluar, kemudian sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun. Nah, oleh karena itu untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Muadin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.